Cek mic, cek mic 1 2 3. Cek mic, cek low, cek mic 1 2 3. Oke men, balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project. Jadi di video kali ini kita akan merakit lagi ya men, sebuah amplifier mini. Karena kita sudah lama tidak merakit sebuah amplifier seperti ini. Dan amplifier yang saya rakit ini adalah amplifier dengan modul-modul murahan yang pastinya banyak sekali kendala. Dan dari kendala-kendala itu pastinya kita bisa mengatasi meskipun tidak maksimal men. Oke, jadi amplinya seperti ini memiliki 4 buah channel. Jadi ada channel kanan, kiri, lalu setiap channel kanannya memiliki 2 output speaker, dan juga channel kiri ini memiliki 2 output speaker juga ya men. Lalu di depannya ada 4 buah potensio, di mana potensio tersebut bisa kita atur untuk volume setiap channelnya. Jadi seperti ini men ya. Dan saya berbicara ini menggunakan mikrofon, lalu saya kombinasikan dengan mini soundcard seperti ini. Oke, sebelum lanjut videonya pastinya kita akan cek sound terlebih dahulu. Oke men, jadi seperti ini untuk hasil suaranya cukup lumayan bagus ya men, meskipun belum ada box spikernya. Oh ya men, jika kalian mendengarkan suara seperti suara noise, itu tidak ditimbulkan dari amplifier ini men ya, melainkan dari power supply yang saya gunakan. Jadi suaranya itu ada kipas pendingin, itu suaranya cukup lumayan berisik. Dan juga kipas blower udara itu men ya, itu suaranya sangat berisik sekali. Dan kebetulan juga itu blower rakitan saya sendiri. Untuk videonya sudah ada ya men, di video channel YouTube The Man Project, video lama. Jadi untuk amplifiernya sendiri ini suaranya sangat bersih, tidak ada noise meskipun tersambung di soundcard seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Oh ya men, untuk amplifier yang saya rakit ini ada kendala sedikit, yaitu untuk suara yang dihasilkan besar sebelah ya men, alias lebih kencang yang channel sebelah kiri. Dan tadi juga sudah saya coba untuk membalik input audio yang ada di RCA ini. Untuk hasilnya pun juga tetap sama, untuk suara yang dihasilkan lebih kencang channel yang sebelah kiri. Dan setelah saya cek, untuk kendala ini terdapat di modul amplinya. Jadi modul amplifier yang sebelah kanan ini kalau kita lihat ada tulisan HW404. Sedangkan untuk modul amplifier yang sebelah kiri ini polos, tidak ada tulisan HW404. Meskipun saya balik untuk input audio kanan dan kirinya, untuk hasil suara tetap besar sebelah kiri. Jadi meski modul amplifier ini fisiknya sama, namun beda ya men untuk kualitas suara yang dihasilkan. Tadi sempat saya bongkar, memang untuk kualitas hasil suaranya ini berbeda, meskipun bentuknya sama. Jadi ampli yang sebelah kiri ini tidak ada tulisan, ini saya beli barusan. Sedangkan yang ampli kanan ini ada tulisan, dan ini sudah saya beli sejak lama, dan pastinya berbeda toko ya men. Dan kedua ampli tersebut untuk kualitas hasil suaranya berbeda. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mengalami seperti ini, atau pernah membeli dengan tipe yang berbeda seperti ini, apa memang benar untuk hasil suara yang dihasilkan jauh berbeda antara yang polos dan juga ada tulisan HW404. Oke, jadi seperti ini. Sebagai contoh akan saya coba untuk menyalakan atau menghidupkan sebuah musik. Untuk hasil suaranya seperti apa?
Oke men, jadi terlihat jelas tadi untuk suara yang dihasilkan dari channel sebelah kiri itu suaranya jauh lebih kencang daripada channel yang sebelah kanan. Jadi ketika knop volume kita putar secara penuh, untuk hasil suaranya akan sember karena memang terlalu kencang untuk suara yang dihasilkan. Sedangkan channel yang sebelah kanan ini suaranya jauh lebih pelan dan tidak sember sama sekali ya men, meskipun kita fullkan untuk volumenya. Jadi cara mengatasi hal seperti ini sebenarnya mudah sekali ya men, agar volume kita fullkan tidak sember untuk hasil suaranya. Kita berikan saja resistor 1K seperti ini. Ini kebetulan yang saya pakai yang 1 watt. Jadi resistor ini nanti fungsinya sebagai penghambat agar audio input yang masuk ke ampli ini tidak maksimal ya men, alias tertahan oleh resistor. Jadi dengan cara seperti ini untuk suara yang dihasilkan jauh lebih pelan sedikit, tapi tidak sember meskipun volume kita fullkan. Tapi jika kalian menggunakan speaker mungkin yang wattnya lebih besar dan volume di fullkan tidak sember, ya tidak perlu kita berikan sebuah resistor. Oke, langsung saja kita pasang untuk resistornya di bagian amplifier yang channel sebelah kiri. Oke, jadi caranya seperti ini, tinggal kita lepas saja input audio yang L seperti ini. Lalu kita pasang resistornya. Dan kita pasang kembali untuk kabel input audionya. Untuk input audio yang R juga sama men, kita lepas. Kita pasang resistor 1K, lalu kita solder kembali untuk kabel input audio yang R. Oke, jadi caranya seperti ini, tapi bagi teman-teman yang mungkin punya cara lain, silahkan tulis di kolom komentar men. Jika sudah, akan kita coba lagi bagaimana hasil suaranya setelah kita pasang sebuah resistor di channel sebelah kiri. Suara sember sudah mulai hilang berkat kita pasang sebuah resistor. Namun dengan cara seperti ini masih saja ada kendala yang lain, yaitu seperti ini. Oke men, jadi sebelum saya upload untuk video cara merakitnya, tadi sebelumnya saya upload terlebih dahulu untuk video cuplikannya men ya, seperti ini. Ini saya upload di video short dan di sini ada yang berkomentar dari Bang Pujas 93. Jadi beliau menulis, ingat TPA 3110 polaritas speaker yang channel R-nya dibalik karena itu skema yang benar. Seperti itu men. Dan setelah saya lihat untuk skema dari modul TPA 3110 ini memang benar ya men, dari komentarnya Bang Pujas. Jadi seperti ini untuk skemanya. Oke, bisa kita lihat untuk skema yang ada di sebelah kanan. Ini adalah skema dari IC TPA 3110D2 yang ada di bawah heatsink amplifier board ini men ya. Jadi untuk setiap kaki ini memiliki jalur yang berbeda-beda. Salah satunya adalah jalur output ke speaker. Ini sudah saya tandai. Di sini ada tulisan out PL, itu artinya adalah output speaker yang positif L yang ada di sini. Lalu yang bawahnya adalah output netral L, artinya adalah output speaker yang negatif. Jadi ini benar men ya. Kalau kita urut ke sini, ini keluarnya ke speaker yang bawah negatif. Kalau yang ini kita urut, itu yang atas adalah yang positif. Dan kita lihat di modulnya ini benar. Yang atas positif, sedangkan yang bawah negatif. Jadi ini benar ya men, yang L output speaker ini benar untuk positif dan negatifnya. Sedangkan untuk yang output yang R, yang ini, di sini ada tulisan out NR, artinya adalah output netral yang R. Kalau kita tarik jalurnya seperti ini, harusnya yang atas adalah yang negatif atau yang netral seperti ini. Sedangkan yang bawah ini ada tulisan output PR, artinya adalah output positif yang R. Kalau kita tarik jalurnya, harusnya di bawah ini adalah positif. Sedangkan di amplifier boardnya, ini yang atas positif, yang bawah negatif. Jadi ini tidak sesuai men ya dengan skemanya. Sebenarnya untuk skemanya ini benar, namun yang salah adalah tulisan pencetakan ini men ya. Harusnya di sini tulisannya R negatif seperti ini. Karena di sini out NR sudah jelas, outputnya yang atas negatif. Harusnya di sini negatif, yang ini harusnya positif.
output PR. Harusnya positif yang bawah. Sedangkan di sini untuk tulisannya salah, R positif dan juga R negatif. Jadi untuk penyambungannya memang benar dari komentarnya abang yang komentar tadi, itu yang salah ada di bagian output speaker yang R positif dan R negatif. Jadi nanti kita sambung saja speakernya, untuk kabel yang positif berada di bawah, yang negatif ada di atas seperti ini. Dan bagaimana jika kita mengabaikan output negatif dan positif dari speaker, itu efeknya kualitas bass pastinya akan menurun men ya. Lalu untuk vokal tidak balance di tengah. Jadi kalau kita pasang sesuai dengan polaritas yang ada di skema ini, pastinya untuk suara yang dihasilkan akan jauh lebih maksimal seperti itu men. Oke, jadi nanti akan kita rubah saja untuk jalur kabelnya sesuai dengan skemanya ini. Kita abaikan untuk tulisan pencetakan yang salah ini men. Jadi yang atas nanti kita pakai R yang negatif, yang bawah R yang positif seperti itu, agar lebih maksimal untuk suaranya. Dan terima kasih kepada Bang Pujas yang sudah mengingatkan di komentar untuk pemasangan polaritas dari output speaker yang R. Oke, jadi seperti itu. Mari kita rubah men untuk jalur speaker outputnya yang R tentunya. Oke, sudah selesai dan saatnya kita cek sound kembali bagaimana perbedaannya. Baiklah, jadi seperti ini untuk hasil suara setelah kita rubah untuk polaritas output speaker yang R. Untuk suara jauh lebih bagus dan mantap sekali. Mari kita lanjut saja bagaimana cara merangkainya dan komponen apa saja yang saya gunakan. Oke, untuk boxnya saya menggunakan box plastik seperti ini men. Untuk tipenya ini adalah box plastik yang X8. Tingginya 4 cm, panjang 16 cm, dan lebarnya di 12,9 cm. Untuk harganya cuma Rp12.000. Selanjutnya untuk kit amplifiernya saya menggunakan TPA 3110. Harganya ini cuma 15 ribuan men ya per bijinya. Dan saya juga tidak tahu ini yang original ataupun yang KW. Pokoknya saya beli saja men. Nanti akan kita pasang dua sekaligus. Oke, berikutnya saya juga pakai sebuah kapasitor ataupun elko seperti ini. Untuk ukurannya 10.000 mikrofarad 50 volt. Sebenarnya kalian juga bisa pakai yang elko kecil men ya. Ini yang 2200 mikrofarad 25 volt itu sudah cukup. Namun kali ini saya pakai yang besar seperti ini agar terlihat sedikit lebih gagah men. Dan untuk harganya cuma 12 ribuan. Lalu tidak lupa kita siapkan 4 buah kaki karet, 1 buah saklar, dan juga input DC 12 volt. Untuk ukurannya ini yang 5,5 mm. Untuk harga sekitar 1.500-an. Lalu saya juga siapkan 1 buah lampu LED. Ini nanti untuk lampu indikator. Lalu ada beberapa resistor 1K dan juga dioda 1 ampere yang 4007. Lanjut saya juga siapkan 1 buah soket RCA 2 pin seperti ini. Ini 1.500-an. Lalu 2 buah terminal output speaker yang model jepit seperti ini. Terus saya juga siapkan 4 buah potensio. Ini adalah potensio yang mono. Untuk ukurannya ini yang 50K men. Jadi keempatnya kita menggunakan potensio yang 50K. Selain menggunakan 50K, kalian juga bisa menggunakan yang 10K ataupun yang 20K. Oke, yang terakhir kita juga siapkan beberapa potong kabel seperti ini. Oke men, mari kita lanjut untuk melubangi untuk tempat komponen yang hendak kita pasang di box X8 ini. Oke, ini sudah saya siapkan beberapa titik, tinggal kita lubangi saja. Jadi yang tengah itu nanti untuk saklar, lampu indikator, lalu 4 buah potensio. Sedangkan yang belakang kita pasang terminal output speaker 2 buah dan juga soket DC.
Lalu untuk soket RCA nya nanti akan kita letakkan di sebelah dari boxnya. Oke, proses pelubangan box sudah selesai dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu yang di sini nanti untuk letak RCA-nya. Dan mari kita lanjut pasang beberapa komponen. Ini untuk soket RCA saya pasang terlebih dahulu. Setelah itu kita pasang 2 buah terminal output speaker. Lanjut untuk bagian depan kita pasang 4 buah potensio, 1 buah saklar dan juga lampu indikator. Sedangkan untuk lampu indikator, kaki bagian positif kita pasang 1 buah resistor 1K. Dan agar lampu bisa menempel saya menggunakan lem bakar seperti ini. Oh ya, untuk bagian belakang ini kita pasang juga 1 buah input DC seperti ini di sela-sela dari terminal output speaker. Lanjut untuk kapasitor elko kita rekatkan menggunakan lem bakar, lalu akan kita letakkan di tengah seperti ini men. Sedangkan untuk sisi kanan dan kiri kita pasang sebuah modul amplifier 3110. Untuk cara merekatkan juga sama, saya menggunakan lem tembak seperti ini. Oke, sudah selesai, kurang lebih penampakannya seperti ini. Lanjut untuk terminal output speaker kita pasang di sisi belakang. Sedangkan untuk sisi depan ini adalah letak beberapa potensio. Oke, mari kita lanjut untuk penyambungan kabelnya. Oh ya men, perlu kita ketahui untuk soket DC seperti ini, itu yang tengah adalah jalur yang positif. Dan kita wajib tahu kaki mana yang positif juga. Oke, jadi seperti ini, yang tengah adalah positif. Ini akan kita pasang 1 buah dioda 1 ampere. Dan untuk cara pasangnya seperti ini, ada pergelangan warna silver, ini menghadap ke dalam. Lanjut kita beri potongan kabel warna hitam untuk jalur yang negatif. Oke, jadi kabel negatif ini kita pasang di kaki elko yang negatif juga men. Setelah itu kita beri kabel warna merah untuk kaki yang positif yang ada dioda 1 ampere. Lalu kabel tersebut akan kita hubungkan di salah satu kaki saklar. Setelah itu kita berikan potongan kabel warna merah seperti ini lagi. Kita sambung di salah satu kaki saklar yang kosong ini dan kita sambungkan di bagian kaki elko yang positif. Oke, lanjut kita pasang kabel terlebih dahulu di bagian output speaker. Jadi untuk channel kanan dan channel kiri kita pasang kabelnya terlebih dahulu men. Oke, untuk pemasangan kabel speaker ke output terminal speaker sudah selesai. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Lanjut kita sambung beberapa kabel di bagian potensio dan juga input RCA. Sebelum kita sambung, kita siapkan kabel warna kuning dan kita bentuk seperti ini men ya, agar nanti lebih mudah untuk penyambungannya. Lalu untuk kabel kuning ini akan kita sambungkan di bagian ground. Jadi kalau kita lihat dari soket RCA, yang atas itu adalah kaki yang ground. Jadi nanti untuk kabel kuning kita pasang di bagian ground, atau yang ini men ya, yang luar ini adalah groundnya dan kakinya yang atas itu. Jadi tinggal kita sambung atau kita solder menggunakan kabel yang ground seperti ini dan kita sambung jadi satu men ya untuk groundnya. Jadi kedua soket RCA ini untuk bagian ground kita sambung, kita berikan kabel menjadi satu seperti ini. Oke, lanjut untuk bagian potensio ini ada 3 buah kaki. Yang saya pegang itu adalah kaki nomor 1 yaitu kaki ground.
Jadi untuk kabelnya kita sambung di sini. Lanjut kita jumper ke kaki potensio yang satunya di kaki yang ground juga, men. Setelah itu kita jumper juga ke bagian ground untuk potensio yang channel sebelah kiri. Lalu untuk ujungnya ini kita sambungkan di amplifier yang bagian input audio yang ground alias yang tengah seperti ini, men. Terus untuk amplifier yang satunya kita pasang juga ya, men, untuk input audio yang groundnya. Dengan cara kita tambah kabel seperti ini, kita ambilkan dari potensio yang ground lalu kita sambung di bagian input audio yang ground. Jika sudah, kita siapkan kabel warna hijau sebagai pembeda seperti ini, men, ya. Dan kita solder di bagian input RCA yang sebelah kiri seperti ini. Dan kita sambung ke bagian input potensio, yaitu kaki nomor 3. Dan kita jumper di kaki potensio yang satunya juga ya, men. Tentunya di bagian kaki yang input atau kaki nomor 3. Oke, setelah itu kita siapkan kabel warna biru seperti ini, men. Dan kita sambungkan di kaki potensio yang tengah. Jadi kaki potensio yang tengah itu adalah kaki potensio output yang akan kita sambungkan di bagian amplifier yang input audio R. Jadi potensio yang kanan itu adalah R, sedangkan potensio yang kiri ini nanti akan kita sambung di bagian input audio ke ampli yang L. Oke, kurang lebih seperti ini untuk penyambungan channel yang sebelah kanan. Mari kita lanjut untuk penyambungan channel yang sebelah kiri. Kita berikan potongan kabel warna oranye agar sedikit berbeda. Lalu kita sambung di bagian input RCA yang sebelahnya ini, men, ya. Terus kita sambungkan ke bagian potensio yang sebelah kiri seperti ini. Dan kita pasang di kaki potensio yang input. Terus juga sama, kita jumper di bagian kaki potensio yang satunya, tentunya di kaki yang input juga. Setelah itu kita berikan potongan kabel warna biru dan kita pasang di bagian kaki potensio yang output. Lalu masuk di bagian input audio amplifier yang R seperti ini. Untuk potensio yang satunya juga sama, bagian kaki output masuk ke amplifier input audio yang L. Oke, men, jadi seperti ini kurang lebih untuk penyambungan bagian input audio ke soket RCA. Lanjut ini akan kita sambung untuk bagian lampu indikator yang akan kita solder langsung di bagian kaki kapasitor elko. Jangan sampai terbalik, untuk kaki positif lampu indikator ke kaki elko yang positif, sedangkan yang negatif pun juga ke negatif. Oke, nih penyambungan yang terakhir yaitu bagian power input ke amplifier. Kita berikan potongan kabel seperti ini, lalu kita sambung di bagian kaki kapasitor elko yang positif. Setelah itu kita solder di bagian VCC ya, men, yang ada di modul amplifier board atau pin yang positif. Untuk modul amplifier yang satunya juga sama, kita sambungkan di bagian pin yang positif di modul TPA 3110. Jika sudah, kita berikan potongan kabel seperti ini lalu kita sambung di kaki elko yang negatif. Dan kita solderkan di bagian input power yang negatif juga, men, di amplifier boardnya. Untuk amplifier board yang satunya juga sama, kita pasang di bagian negatif. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Kita sudah selesai ya, men, untuk merangkai dan menyambung beberapa kabel. Tinggal kita cek sound terlebih dahulu. Dan ini skemanya, silakan di screenshot bila kalian membutuhkan. Oke, men, ini kebetulan sudah saya rakit untuk amplifiernya. Di sini inputnya sudah saya pasang dan saya sambungkan ke handphone langsung, men, ya, untuk jack handphonenya yang ini. Jadi dari sini yang 2, lalu keluarnya 1 seperti ini. Terus untuk speakernya juga sudah saya pasang, men, ya, kedua channelnya dengan ukuran yang sama. Lalu untuk power supply-nya ini bisa menggunakan adaptor seperti ini, men, ya. Ini adalah adaptor rakitan yang bisa diatur voltasenya dan sudah ada di channel video ini. Jadi di sini saya bikin 18 volt untuk tegangannya, men, ya. Selain itu bisa pakai yang 12 volt 500 mA ataupun adaptor
yang seperti ini men ya. Ini 16,8 volt bisa, atau bisa juga pakai adaptor bekas laptop seperti ini men, dengan tegangan berapa ini men, dengan tegangan 19 volt 2,1 ampere. Jadi ke semua adaptor ini bisa, tergantung speaker yang kita gunakan. Atau pakai PSU bekas komputer ini juga sangat bisa sekali, karena untuk ampernya sangat murni dan pastinya kuat sekali untuk amplifier seperti ini. Pokoknya maksimal di 24 volt dan minimalnya di 12 volt. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin amplifier seperti ini bisa untuk karaoke, mungkin ini solusinya. Kalian belikan saja mini soundcard seperti ini men, dan caranya ini sangat mudah. Tinggal kita hubungkan saja kabel RCA yang ada yang dari sini ampli board. Lalu kita pasangkan di sini men ya, ke soundcardnya seperti ini. Lalu kita nyalakan untuk tombol powernya. Setelah itu untuk receiver mic-nya kita pasang di bagian sini men, seperti ini. Lalu kita nyalakan untuk tombol mic-nya. Dan kebetulan saya pakai mic wireless seperti ini. Oke, ini akan saya contohkan. Cek mic 1 2 3, cek mic cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cek mic 1 1 2 3, cek low bass. Jemen Project, channel yang selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Jika kalian merakit ampli seperti ini, ingin bisa dibuat karaoke, ini solusinya mungkin kalian belikan saja soundcard seperti ini harganya murah, cuma 100 ribuan dan mempunyai banyak fitur. Kalau kita buat karaoke pastinya ini sangat mantap sekali men ya, untuk live streaming dan segala macam. Terus pastinya bisa kita konekkan ke Bluetooth, jadi bisa kita sambungkan ke handphone melalui Bluetooth, sehingga bisa memutar musik melalui handphone dan kita bisa berkaraoke ria. Jadi seperti ini men. Untuk hasil suaranya cukup lumayan men ya. Ini kebetulan juga belum ada box speakernya. Jika ada box speakernya pasti suaranya akan jauh lebih mantap men. Seperti itu men. Oke, lanjut, dan ini menyenangkan. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang salah silakan direvisi sendiri ya men. Terus jangan lupa juga tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Dan yang belum subscribe silakan di subscribe, karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Oke men, salam kreatif.